pada pohon pokoknya, yaitu Imam Mahdi. Nanti setelah ada bencana jagat raya yang terkenal dengan nama Ya'juj wa Ma'juj, tidak disebutkan di dalam Al-Quran, dan Rasulullah tidak pernah memberitahukan siapa yang memberesinya nanti. Jadi puncak tragedi kehidupan di alam semesta, nanti akan ada solusi besar, dan solusinya siapa? Yaitu saudara tertua kita. Siapakah saudara tertua kita? Kan sudah saya omongkan tadi. Yang sulung siapa dari seluruh makhluk ini? Muhammad. Jadi Jibril sama Muhammad tua mana? Jadi Jibril pernah datang ke Muhammad, terus Jibril lupa kalau dia itu, gara-gara dia malaikat, Muhammad pas jadi manusia. Terus dipikir Muhammad itu manusia benar. Terus dia kaget, kok kamu tidak takzim kepadaku wahai Muhammad, kata Jibril. Lah, lali sampean. Loh, saya lebih tua, ya apa sampean lalian ini? Gimana Jibril kok lupa? Loh iya ya, sampean anu ya mbarep ya. Iya mbarep aku. Saudara sulung ya. Gitu loh. Ini untuk seger-segernya. Pokoknya nanti yang beresin terakhir ya itu ya Satrio Piningit yang sebenarnya. Karena sampai sekarang umat Islam tidak mengerti siapa sesungguhnya Muhammad SAW. Yang dia kenal hanya Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Aminah, Muhammad ponaane Abu Thalib, Muhammad bapakne Qasim, Muhammad morotuane Ali. Tapi kamu tidak pernah tahu Muhammad yang sejati. Kamu pikir dia manusia? Iya, dia berperan jadi manusia. Kamu pikir dunia ini hanya diisi kamu. Yang orang kayak kamu ini kan baru 7.000 tahun kok. Itu pun sekarang diperkecil sama Tuhan supaya banyak, supaya seger, supaya penduduknya banyak, populer. Dulu kan gede-gede. Dulu gede-gede banget lah. Nabi Nuh itu gede banget. Yafet itu yang mbahnya orang Sunda, orang Jawa, anaknya Nabi Nuh yang kedua. Itu juga gede, rambutnya agak keriting sedikit gitu. Oh, saya pernah ngopi bareng, Rek. Itu ya. Nanti apa yang tidak bisa dibereskan oleh Muhammad? Apa yang tidak bisa dibereskan oleh Rasulullah? Semua ini cuma dramanya Tuhan kok. Ini skenario loh. Kan gitu loh. Anda jangan terlalu serem-serem amat. Yang penting Anda manja dan cinta bener sama Allah. Dan kalau berdoa, nggak usah ngapalin doa. Karena yang bikin doa, kecuali doa dari Al-Quran dan Rasulullah, itu nggak apa-apa kamu tiru. Tapi kalau doa-doa yang bukan dari Allah dan Rasulullah, kamu jangan terlalu hafal-hafalkan. Jangan bangga kamu menghafal-hafalkan. Harus orisinal kamu. Tuhan, saya terlanjur janji nih sama istri saya nih. Aduh, jangan bikin malu aku dong. Ya Allah, aku ini ya Allah. Aku nggak pernah loh beliin apa-apa yang agak mahal istri saya. Kan saya cinta bener sama dia. Dia juga setia sama aku. Ya Allah, masa sih nggak pernah bisa mau beliin kalung aja nggak bisa. Ya Allah, tolong dong. Gitu loh. Caranya berdoa gitu. Ya tapi jangan keras-keras. Ntar kedengaran Pak RT dibalang kan. Ngawur gitu ya. Gitu Mas. Ya Allah, jangan permalukan aku. Saya kan sering pernah cerita tentang para wali ya. Yang pernah saya ceritain, ada seorang waliullah di Pambusuang di Sulawesi Selatan. Orang yang alim, orang yang pendiam, orang yang tidak punya pamrih keduniaan, orang yang mentidakkan materialisme sedemikian rupa sehingga dia diangkat oleh Raja Mandar untuk menjadi ulama sesepuh di sana. Dan supaya dia tidak diktator memilih seseorang langsung, maka pura-pura diadakan sayembara. Sayembaranya sederhana, rakyat dipanggil, raja kasih kotak yang ditutupi kain mandar. 3 calon ulama sesepuh ini disuruh menebak isinya kotak itu apa. Ulama pertama mengatakan isinya kain mandar. Rajanya senyum karena dia yang ngasih, di situ bukan kain mandar isinya. Calon yang kedua mengatakan badik. Raja agak kaget karena memang badik yang ditaruh raja di dalam kotak itu.
Nah yang ketiga ini imam yang kita omongkan ini, dia tahu isinya badai, tapi sudah terlanjur ditebak oleh calon kedua. Terus dia bilang sama Allah, ya Allah jangan permalukan aku dong. Kalau memang kau cinta sama aku, kalau memang engkau izinkan untuk memenuhi apa yang diidamkan oleh rakyat Mandar, jangan permalukan aku dong. Dia sudah terlanjur bilang badai, isinya badai. Kalau gitu tolong dong turutin apa yang aku omongkan nanti. Terus Allah, ya wis ono sakarepmu, gitu kan ya. Gitu. Terus dia bilang kosong. Begitu dibuka enggak ada badainya, enggak ada ganya, isinya kosong. Gitu loh Mas. Gitu. Jadi sama Allah itu bilang gitu, saya malu dong sama istri saya. Kalau engkau tidak mengabulkan berarti engkau mempermalukan aku di depan istriku, kan gitu. Agak maksa-maksa dikit gitu loh. Kayak orang Pekalongan tuh loh. Mau bayar sekolah, nggak bisa-bisa, nggak dapat duit, dagang nggak laku-laku. Akhirnya dia ngancam, pokoknya kalau sore ini nggak laku, berarti besok saya tidak bisa bayar sekolah anak saya. Sudah, saya nggak perlu beribadah, saya minum aja, judi aja lah. Gitu. Tuhan panik dia, ya tak kabulkan, dikabulkan Mas, aku Mas. Ya tentu saja Tuhan nggak kayak omongan saya tadi, tapi kan kita kan membahasakan secara budaya kita, bukan Allah itu kayak gitu, enggak. Kita tidak tahu Allah kayak apa, tapi terus bagaimana dong ngomong tentang Allah kalau tidak dengan bahasa kita? Sedangkan Allah sendiri berfirman memakai bahasa kita. Ente suruh Allah pakai bahasanya Allah, mampus lu. Terus bagaimana cara kita memahami? Allah menyesuaikan diri maka dia Rabbun. Allah yang tegak itu ilahun. Kan Qul a'udzu birabbin nas itu Rabbun. Malikin nas itu raja tapi dia mengayomi orang. Terus ilahin nas. Jadi pertama aku ini sangat sayang sama kamu, maka dia pakai huruf Ra, melengkung begini. Disayangnya manusia. Tapi kamu jangan lupa loh, aku ini bukan hanya pengasuh, aku ini bisa mengasuh kamu karena aku ini raja di raja kamu, Malikin Nas. Tapi kamu jangan lupa, saya bukan hanya raja, aku ini nggak ada kamu, nggak ada masalah. Kamu saya bunuh semua, saya bikin baru lagi juga nggak masalah. Aku ini Ilahin Nas. Nah gitu loh, Rek. Dipahami urut-urutannya. Jadi kalau ngaji, dipahami itu. Qul a'udzu birabbin nas, gitu ya. Malikin nasnya menggambarkan dia raja, ilahin nasnya menggambarkan gagah perkasanya Allah sebagai individu. Jadi ngaji itu bukan menghafalkan lagu. Ngaji itu mengekspresikan apa yang menjadi pemahaman dia terhadap kalimat-kalimat Allah itu. Nah, lebarnya ke situ. Tapi tidak ada masalah, semua pada nggak bisa ngaji kok. Nggak akan ditagih apa-apa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, supaya Cak Puji sama Ustaz Nur Somad menjelaskan. Cak Puji saya kira punya wacana-wacana yang nakal mengenai apa. Sekarang saya singkat begini teman-teman sekalian. Dua hal. Kalau dalam gagasan Jawa, pasti Sunda punya dan semuanya juga punya. Kita bisa ambil dari Joyoboyo, kita bisa ambil dari Ronggowarsito. Joyoboyo itu bukan orang Hindu, Joyoboyo itu Muslim, seorang Syi'i, seorang Syiah. Gurunya ada tiga, satu dari Persia, satu dari Turki, satu dari Roma. Tapi ketiga-tiganya Syekh. Nah, yang dari Persia ini yang banyak spiritual, mengajarkan spiritualitas kepada Jayabaya, sehingga Jayabaya kemudian berdiskusi terus dan merumuskan hasil diskusi mereka yang kemudian dikenal sebagai ramalan Jayabaya. Itu. Kemudian sekian abad kemudian muncul yang namanya Ronggowarsito. Dia merumuskan dengan bahasa yang lebih dekat ke kita, yang disebut Joko Wingit atau Satrio Piningit atau Rijalun Mahjubun. Itu rumusannya adalah Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Jadi ini syaratnya agak lumayan berat. Satu, satria. Dia seorang kesatria. Kesatria itu ya pinter, berani tanding, jujur, sportif, penuh cinta kasih. Dia berempati kepada siapapun yang dilawannya, seperti Sultan Salahuddin menyembuhkan jenderal pimpinan perang salib. Jadi dia seorang satria, ngerti pokoknya satria ya.
Tapi tidak cukup kalau satria tok mimpin. Di tengah keadaan yang rusaknya sudah tidak karu-karuan, maka dia harus seorang pinandita. Pinandita itu artinya dia dipendetakan oleh kehidupan, bukan memendetakan dirinya, bukan menggus-guskan dirinya, bukan menghabib-habibkan dirinya. Jadi jangan sampai kamu bikin kartu nama dengan kata Ustadz, Habib, Gus. Biarkan orang yang menyebutmu seperti itu kalau memang engkau seorang Ustadz. Nek kon dhewe sing nulis iki lho. Ya apa karepmu iki? Kartu nama Gus, ya apa sih? Kamu sudah orang Yunani, bukan orang Indonesia lagi. Kalau orang Indonesia itu tidak ada ceritanya dia menawar-nawarkan diri. Bener mas? Cobloslah nomor ini kan. Itu dia yang paling bagus loh itu. Wah itu masih yang dimaksud dia. Jadi ada baliho. Ayo Gus, mek sampean sing iso mimpin Gus. Sing gawe dhek dhewe. Jadi dia kehilangan Jawanya 2 kali lipat. Kehilangan 1 Jawa aja udah susah. Kehilangan 2 kali lipat. Ono meneh sing kene ning nganggo klambi kaya Bung Karno digawe trembel. Terus ngene. Sing diduting ku lho manuk ta apa iki? Ya Allah, itu yang pasang dia sendiri. Makanya saya tersinggung kalau ada orang bikin spanduk karena mau ada acara saya, terus saya dipilih gambar yang gini, aku mau manggil temen ini. Aku ingin duding apa rek? Ono bajing ta ya apa ngono lho. Jadi teman-teman sekalian, ini saya ingetin yang kecil-kecil begini supaya Anda itu lebih berani hidup sebagai dirimu tanpa embel-embel apapun. Saya manggil beliau Syekh karena kecintaan saya, bukan feodalisme dan bukan pujian, bukan apapun, itu karena cinta saya. Tapi kalau gini, saya datang ke Anda, ke kampung Anda, Ustadz Ainun Najib, ya, benar ya. Terus saya pakai peci, pakai serban, pakai gamis, tidak ada salahnya dilihat, mungkin bagus. Cuman ada satu bahaya. Semua orang yang ada di situ pasti punya kesimpulan bahwa yang pakai peci tadi, yang pakai serban tadi, yang pakai sarung tadi pasti orang yang lebih pintar daripada orang lain, betul nggak? Iya nak iya. Loh ini kan kalau galak penipuan jenenge. Loh sing ngarani raimu pinter lho sapa? Satu, kalau cuma pinter masih lumayan. Kalau semua orang menyimpulkan bahwa yang pakai begitu itu pasti orang yang lebih alim dan akhlaknya paling bagus di antara yang lain, kan kesimpulannya mesti begitu. Benar nggak? Seandainya benar pun akhlaknya lebih bagus dari orang lain, bolehkah akhlak itu dipamerkan kepada orang lain melalui pakaiannya yang melambangkan akhlak itu? Nggak boleh juga kan? Nggak boleh juga kan? Makanya saya semampu-mampu saya pakai begini ini supaya tidak menimbulkan potensi penipuan kepada Anda. Betul nggak mas? Kan ini kan podo karo pakaianmu, podo. Larang jaketmu karo klambiku. Jadi ya tak? Jadi saya tidak punya potensi. Saya mengurangi potensi untuk bisa menipu Anda. Gitu loh. Jadi kalau nipu lebih sukses ya? Apa itu? Kalau nipunya lebih sukses kan? Karena tidak pakai itu. Nggak pakai. Iya, bisa juga, bisa juga. Bisa juga saya berlagak tidak pakai supaya saya lebih mudah menipu Anda. Bisa juga. Nah, tinggal Anda nilai. Tinggal Anda nilai saya selama ini menipu Anda di bidang apa, Anda harus kritis kepada saya. Dan Anda tidak boleh mendewakan saya, Anda tidak boleh mengiwan faloskan saya, Anda tidak boleh menghabib-syekkan saya, Anda tidak boleh mengzainudin-zainudkan saya, Anda tidak boleh memuhammadkan saya, Anda tidak boleh meng-SB-kan saya. Saya adalah saya, dan saya menjadi saya adalah karena Allah menjadikan saya sebagai saya, dan tidak karena yang lain.